Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah ini. Kita akan lanjutkan membahas tentang form anggota, form yang akan digunakan untuk mengedit data anggota. Yang kemarin sebenarnya sudah selesai, cuma ini ada tambahan sedikit terkait dengan pengamanan di dalam input data. Baik, kita sudah berada di folder data. Kita akan langsung saja klik anggota daftar. Daftar anggota, kita double klik. Maka akan terbuka seperti ini. Dan seperti biasa, saat kita menggunakan atau membuka file anggota, form anggota ini daftarnya kita run dulu karena disinilah kita ada perintah untuk membuka tabel anggota. Ini sedikit saya rapikan nih ya. Edit data dan keluar, saya geser sedikit ke kiri. Seperti itu. Ini juga mungkin kita persempit sedikit. Oke, seperti ini. Kita run. Sehingga ini tabel anggotanya sudah terbuka. Jadi kemarin kita sudah bahas, ini sudah ada 6 data ya. Kalau kita klik edit misalnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah cukup bahwa kita bisa menambah dan mengedit data. Hanya saja kurang amannya karena di sini semua tombol dalam posisi hidup. Jadi seandainya kita katakanlah menambah data misalnya ini ada nama saja jadi misalnya tadinya Suwarno, kemudian kita ingin menambahkan Budiman, misalnya ini Budiman ini. Nah, ini kan mestinya setelah adanya tambahan ini kan mestinya kita menyimpan kalau memang data itu akan disimpan, kita klik simpan atau mungkin batal. Kalau batal tentunya akan kembali. Cuma karena semuanya terbuka begini ini awal bisa diklik, mundur dan seterusnya ini bisa diklik. Nah, barangkali akan terjadi pada saat kita belum atau mungkin secara tidak sengaja kita klik. Ini saya berikan contoh saja misalnya ini kita di posisi data pertama ini kemudian kita nulis Suwarno Budiman. Nah, coba misalnya kita salah atau tidak sengaja kita menekan tombol maju misalnya tombol maju begini. Nah, ini kembali ke nomor 2. Padahal tadi kita berada di nomor 1. Coba kita mundur lagi. Nah, ternyata Budimannya hilang begitu saja Padahal kita kan ini kalau hanya nama saja mungkin tidak masalah. Tapi kalau datanya begitu banyak, kemudian kita lupa tidak nyimpan dan akhirnya tidak sengaja menekan tombol yang lain. Nah, ini kan tentunya satu kerugian Nah, oleh itu di sini saya akan menambahkan bagaimana bahwa pada saat kita mengedit data, misalnya tadi menambah nama maka kita akan buat tombol yang
ini awal, mundur, maju, akhir, keluar, tambah. Ini posisi tidak bisa ditekan, tidak bisa diklik, ya, atau biasa disebut nanti disable, ya. Jadi pada saat kita menuliskan, mengedit data, maka yang akan dihidupkan adalah hanya tombol batal dan simpan. Artinya kalau batal berarti mengembalikan ke isi sebelumnya. Kalau disimpan ya tentunya data itu akan disimpan sesuai dengan data yang terakhir. Atau sebaliknya pada saat misalnya ini posisi keluar begini ya. Keluar, kemudian kita klik edit begini, maka harusnya di sini itu yang hidup adalah awal, mundur, maju, akhir, keluar, tambah. Sedangkan batal dan simpan ini dalam posisi tidak bisa diaktifkan. Ya, jadi seperti itu, sehingga toh sekarang ini misalnya kita belum nulis apa-apa, kita klik simpan, sebenarnya tidak ada artinya apa-apa, atau kita belum apa-apa, belum menulis, tapi kita klik batal, nggak ada perubahan apapun. Ya, jadi ini yang saat ini kita akan lakukan tombol ini nanti secara bergantian. Jadi nanti ada tombol ini ada 8 ya, jadi 6 dan 2 saya buat begitu ya. Oke, saya coba keluar dulu dari sini. Kita keluar dari sini ya. Oke, kita buka yang ini yang anggota daftarnya ditutup. Sekarang yang saya buka adalah anggota edit. Ya, jadi anggota edit ini kita akan atur ya tombol-tombol ini ya. Jadi kita bisa kenali sekarang bahwa ini komen 1 untuk keluar ya. Tambah komen 2, simpan itu 7, batal 8. Oke, jadi kalau begitu 1, 2, awal 3 ya. Oke, 3, mundur 4, maju 5, akhir 6, simpan 7, dan batalnya 8. Oke, ya. Nah, di sini saya akan menggunakan metode ya. Karena nanti untuk meringkas ini yang banyak ini, kita akan menggunakan metode, yaitu saya klik form di sini. Ya, posisi kita berada di form ya. Di form kita klik form ini, new property, new method ya. Klik ini, misalnya kita tuliskan yaitu new method, saya namakan saja ada simpan 0 ya. Ini soal nama bebas saja sebenarnya, saya enter dan simpan 1 ya. Nah, simpan 1 dan 0 ini ya, simpan 0 ini kita akan pakai pada saat posisi kita tidak sedang mengedit data ya. Jadi misalnya 0 saya maksudkan misalnya tidak perlu terjadi penyimpanan atau pembatalan data ya. Sedangkan simpan 1 ya, dinamakan 1 misalnya, ini perlu karena kita sudah mengedit data, maka perlu data itu disimpan atau dibatalkan. Oke, ya. Kita akan definisikan simpan 0 dan simpan 1 ini. Ya, ini bisa langsung diklik di sini boleh. Ya, nanti secara bergantian. Atau bisa juga diklik di sini. Ya, jadi kita langsung aja dari sini boleh. Ya, simpan 0. Oke, seperti ini. Nah, jadi simpan 0 ini isinya adalah mengatur tombol ya. Tombol ini aktif ya, atau bisa berfungsi atau tidak.
jadi kita akan membuat disable atau tidak ya. Disable itu nanti isinya true atau false gitu ya. Oke, karena ada 8 jadi tombol itu kita menulisnya adalah this form kurang S, this form, oke sudah biru berarti benar, this form comment ya, comment 1 terus disable apa enable ya, maaf kalau tadi saya bilang disable, enable, oke, enable ini sama dengan, nah ini ya, kalau yang pertama keluar 0 itu berarti boleh keluar, berarti true. Oke, seperti ini. Oke, saya copy aja. Tadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti saya pecah aja ini. Ini 7, 8 ya. Jadi untuk simpan dan batal. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saat 0 itu nanti tombol berarti belum ada perubahan ya. Kalau tidak ada perubahan maka keluar, awal, mundur, maju, akhir, tambah ya. Itu posisinya aktif ya. Jadi ini true ya. Sedangkan untuk simpan dan batalnya ini mati ya. Ini huruf besar atau huruf kecil sama aja ya. Atau coba ya supaya ini oke. Sama dengan false ya. Oke. Sama dengan false. Oke. Ini untuk simpan 0. Kemudian ini saya copy saja ya. Ctrl T, kemudian mau diklik lagi dari sini boleh atau langsung dari sini juga boleh dicari ya. Nah ini ya, ada simpan 0 dan simpan 1. Paste ya. Nah, ini tinggal saja ya. Jadi ini yang atas ini jadi false semua ya. Boleh aja kita tulis pakai F, huruf besar boleh, huruf kecil boleh. Oke. F. Oke. Seperti itu. Sementara untuk 78-nya adalah posisi hidup. Jadi huruf T, true. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi kita sudah dapatkan ada simpan 1 ya. Jadi simpan 0 sekarang sudah ada di atas. Ya, ini sudah ada ya. Jadi sudah berwarna hitam ya, hitamnya hitam tebal nih ya. Ini simpan 1 ada simpan 0 ya. Nah, ini. Sementara tulisan di sini ini sudah berwarna merah tapi merahnya merah tebal. Oke, saya kira itu aja. Sudah ya. Sekarang kita terapkan di ya supaya selalu dibaca. Nah, simpan 0 itu kita akan simpan di dalam tampilan ya. Jadi kita bisa buka double klik sini juga bisa. Ini ya, kita coba cari tampilan. Nah, ini tampilan sudah ya. Nah, di tampilan ini kita memanggil simpan tadi ya, this form apa simpan 0 ya, simpan 0 kurung buka kurung tutup. Oke. Nah, artinya kalau begitu masuk
dia nanti tombolnya ya. Jadi coba kita run coba ya, ada yang berbeda atau tidak. Nah ini ya, jadi setelah di run sekarang simpan dan batal ini udah nggak berfungsi ya. Ya ada kelihatan tombol tapi tidak bisa di apa namanya, diklik ya. Beda dengan ini misalnya ya, ini ada maju gitu kan, akhir, mundur ya, itu termasuk juga ini tambah gitu ya. Ini kan sekarang ini kan baru 6 ya, kalau klik tambah jadi 7 ya, gitu. Nah ini bergerak ya, termasuk ini keluar tuh, keluar ya. Oke, nah sekarang kita masih punya simpan satu yang belum digunakan. Nah simpan satu itu nanti kita akan pasang di ini ya. Ini karena nanti kita dimungkinkan kita ngeklik ini. Jadi ada teks 2, teks 3, teks 4, option 1 ini ya, option grup 1, option grup 2, kemudian ada teks 7 dan teks 8. Nah, ini yang harus kita pasangkan adanya simpan 1 ya. Yang sekarang ini ya saya akan tunjukkan dulu. Ini kalau saya tulis ada huruf aja gini, maka ini tetap aja nyala ya, ininya tetap mati. Nah, coba bandingkan kalau misalnya gini. Ya, ini kita double klik saja di sini. Double klik ini sudah teks 2 ya. Kita cari interaktif sync. Nah ini interaktif sync ya. Nah ini simpan 0 kita simpan di sini. This form ya, this form ini kurang pas. This form titik gitu ya. Ini sudah interaktif sync this form. Nah, kita panggil simpan apa tadi? 1 ya. Nah, ini. Nah, udah gini aja. Oke, ya kita pasang 1 dulu di teks 2 ya. Kita akan lihat apakah sudah berfungsi atau belum ya. Oke, kita tutup saja. Kita run. Oke, sampai di sini ya. Jadi ini begitu masuk, ini tombol batal dan simpan ini mati ya. Sementara tombol yang lain yang 6 ini hidup. Ya coba kita tulis atau mungkin spasi saja atau apa. Ya. Oke, spasi aja. Nah, begitu kita berikan spasi, maka di sini yang hidup adalah batal dan simpan gitu ya. Sedangkan tombol lain ya, tombol lain itu tidak muncul ya. Jadi nah ini ya, jadi artinya bahwa pada saat kita nulis misalnya tadi Budiman gitu ya, ini, nah apakah tawarannya adalah mau disimpan atau batal saja. Jadi kalau misalnya batal, nah hilang ya, tapi setelah hilang ini balik lagi ada ya, atau sebaliknya ini misalnya Budiman ya, kita simpan. Nah, kata Budiman ini nempel di sini. Nah gitu ya, jadi nah sekarang yang akan kita pasang tentunya bukan hanya di nama ya, tapi semua inputan di sini, yaitu nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin ya. Ini ya, bukan yang di sini nama jenis kelamin ya, bukan ya, jadi kodenya. Demikian juga di sini kode agama, kemudian agama Islamnya, nama agamanya tidak perlu, alamat dan kota. Oke. Ya, jadi kalau begini apa ini? Oke ya. Batal misalnya. Nah, ini kita bisa tombol keluarnya udah hidup nih. Nah, maka kita bisa keluar. Oke.
Oke, nah sekarang yang perlu dipasang adalah bukan hanya teks 2 tentunya ya, tapi ada teks 3 dan seterusnya. Oke, ini kita double klik, kita pasang this form, simpan 1, kurung buka, kurung tutup, sudah. Oke, ini kita bisa aja blok, copy. Oke, ini ditutup misalnya. Berikutnya ini. Ya, Ctrl V. Kita tutup lagi. Ini option group 1. Oke, option group 1 kita cari interaktif C-nya. Ya. Oke, lebih paste. Itu kemudian apa lagi? Ini ya, opsi 1 kita cari yang interaktifnya. Oke, seperti ini kita pastekan. Terus apa lagi? Oke, alamat. Ya, alamat kita buat cari interaktif C. Kita pastekan di sini. Oke, satu lagi. Ya, interaktif. Ya. Itu kita coba. Ya, jadi kalau kita awal run begini, ya, semua hidup kecuali batal dan simpan. Tapi begitu kita nulis misalnya ini di sini, ya, telepon, nah ini, ya, yang lainnya mati, di sini hidup, ya. Untuk kemudian kita bisa, kalau memang tidak setuju atau mau balik lagi, ya tentunya klik batal, gitu ya. Ini misalnya kita tambah, ya gini aja ya. Oke. Kalau mau disimpan, silahkan simpan. Ya, tapi kalau misalnya tidak, ya sudah. Ya, misalnya ini tadi A, tapi kita batalkan. Nah, gitu ya. Jadi setelah batal atau simpan, dia mati, sedangkan ini hidup. Ya, seperti itu. Ya, dengan demikian maka saya kira sudah mulai lengkap. Ya, jadi ini bisa dimatikan dan bisa dihidupkan tombolnya, ya, sehingga kalau kita ingin menuliskan di sini, ini ya anggaplah ini tulisannya benar, maka kita pilihannya hanya 2, mau data ini mau disimpan atau dibatalkan. Ya, kalau dibatalkan ya jadi hilang ini ya, tapi kalau mau disimpan misalnya kita klik simpan. Nah, begitu ada. Jadi ya, simpan. Ini masih kurang ya. Harusnya setelah simpan ini, ini harusnya simpan. Ya, setelah simpan pastinya balik lagi nih hidup ya. Coba ini batal. Kalau batal sudah belum? Nah, batal sudah. Kenapa ini simpan belum ya? Sebentar. Nah, ini simpan, baca tampilan atau tidak ini? Oh, ada yang kurang ya. Oke, jadi ada yang kurang ya. Jadi misalnya di sini membaca this form, tampilan. Oke, ini mungkin yang kurang. Nah, gitu ya, kalau buka, kalau tutup. Oke, coba kita lihat lagi. Ya, ini saya ubah ya. Misalnya ini ya, coba batal, hilang, dan ini balik lagi posisinya. Ya, kemudian misalnya kita tuliskan beberapa huruf ini ya. Nah, ini kan posisi batal dan simpannya hidup ya, ini mati. Coba sekarang kalau kita klik simpan, harusnya
posisi tombol ini terbalik ya, jadi yang sedang tidak aktif ini nanti akan aktif lagi, yang aktif menjadi tidak aktif. Kita coba ya, klik simpan. Oke ya, seperti itu ya. Jadi sekarang sudah cukup, sudah masuk seperti itu ya. Oke ya, oke, saya kira seperti itu untuk tambahannya ini ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.